Hai guys, balik lagi di channel Viral Sosmed. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga vibes-nya selalu positif ya. Ini adalah video bagian ketujuh dari playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go. Nah, kali ini kita mau bahas sesuatu yang super mind-blowing, yang bisa mengubah cara kalian melihat hidup. Kita akan bahas seni melepaskan. Ini adalah kajian dari buku legendaris David R. Hawkins, Letting Go, The Pathway of Surrender. Mungkin selama ini banyak dari kita yang ngerasa hidup itu berat, menderita, atau penuh drama. Kenapa? Karena kita menolak realitas. Kita maunya yang enak-enak doang. Kita nggak mau sakit, nggak mau kecewa, nggak mau susah. Padahal guys, di alam semesta ini, segala sesuatu itu berpasangan. Ada hitam, ada putih, ada sehat, ada sakit. Nggak bisa cuma milih salah satu. Intinya masalah itu muncul bukan karena kejadian di luar, tapi karena kita gak terima kejadian itu. Coba deh kita terima hidup seutuhnya, termasuk sakit, termasuk kecewa. Kekuatan dari penerimaan total, the power of acceptance ini yang akan jadi kunci. Nah, di sini kita akan bongkar konsep pasrah sejati. Banyak yang salah kaprah, pasrah itu dikira, ya udahlah, gue nggak ngapa-ngapain, nunggu aja. Salah besar. Poin 1. Pasrah dan energi perasaan mematikan listrik emosi. Pasrah yang sebenarnya itu adalah mengurangi energi pada sebuah perasaan negatif. Bayangin gini guys, perasaan gak enak, misalnya marah atau cemas. Itu kayak TV yang lagi muter tayangan yang gak kita suka. Kita gak perlu ngancurin TV-nya kan? Itu namanya destruktif. Tapi kita cukup cabut aja listriknya atau pencet tombol powernya. Begitu listrik dicabut, TV itu mati. Begitu energi kita ditarik dari perasaan itu, dia mereda. Jadi kalau perasaan marah datang, kita gak perlu repot-repot ceramahin diri sendiri. Gak perlu denial. Enggak, gue gak marah kok. Gue cuma kesel dikit, atau berusaha menghancurkannya. Terima dia sebagai tamu, biarin dia lewat. Tapi jangan kasih dia energi. Jangan dikasih listrik. Hawkins bilang, semua perasaan negatif ini, termasuk marah, sedih, cemas, akar dasarnya itu cuma satu, ketakutan dasar kita terkait keberlangsungan hidup survival. Itu adalah program otomatis dari otak primitif kita. Nah, teknik letting go ini tujuannya adalah membatalkan program-program survival yang nggak perlu itu secara perlahan. Saat kita berhasil, motif di balik perasaan itu akan kelihatan lebih jelas. Kita jadi netral, tak masalah jika terjadi, tak masalah jika tidak terjadi. Gak ada dagang di sana, gak ada syarat. Poin 2. Ambil remote control kebahagiaan dan memaafkan level batin. Poin penting kedua, ketergantungan pada apapun atau siapapun di luar diri kita harus mengalami penurunan besar-besaran. Siapa di sini yang kasih remote control kebahagiaannya ke orang lain? Contohnya, aku bahagia kalau kamu senyum. Aku bahagia kalau gajiku naik. Begitu si remote ada di tangan orang lain. Yang menentukan bahagia atau enggaknya kita ya orang lain itu. Kalau dia marah, kita ikut nggak bahagia. Kalau dia pergi, kita hancur. Ini berarti kita belum lepas dari kemelekatan. Ingat ajaran dasarnya guys. Kita ada di dunia, tapi bukan dari dunia. Kita gak pernah punya hak milik abadi atas apapun, termasuk orang yang kita sayang. Ketika kita merasa kehilangan, itu karena kita merasa memiliki, padahal kita cuma dititipi, atau cuma dapat hak guna pakai. Nah, ini nyambung ke momen penting, yaitu memaafkan. Kalau besok lusa lebaran atau momen damai apapun, kita sering bilang, mohon maaf lahir dan batin. Hawkins bilang, yang paling penting itu sebenarnya batinnya. Kadang lisan minta maaf, salaman, tapi batinnya masih nyimpen dendam, masih gak terima. Itu cuma basa-basi, cuma tradisi. Kita harus benar-benar letting go di level batin. Kalau batin kita sudah menerima dan memaafkan, lisan dan lahiriah akan otomatis ikut. Kalau enggak, kita akan muter-muter terus di lingkaran konflik yang sama. Poin 3. Anda bukanlah perasaan Anda. This is the biggest takeaway guys. Ini adalah poin yang paling revolusioner. Seiring kita terus melepaskan, lama-lama kita akan sadar bahwa kita bukanlah perasaan-perasaan kita. Perasaan itu datang dan pergi seperti tamu. Coba bedain dua kalimat ini.
Aku marah. Anda mengidentifikasi diri Anda sebagai si emosi. Aku sadar. Aku sedang merasakan marah. Anda adalah pengamat. Si emosi adalah objek yang diamati. Perasaan dan pikiran itu hanyalah alat tools untuk kita hidup. Kita bukan alat itu. Kita adalah sang penyaksi atau the observer yang mengamati apa yang terjadi. Contohnya, kalau kalian lagi meditasi, kalian mengamati pikiran yang lewatkan. Jangan langsung nyaut setiap pikiran. Sama, kalau ada perasaan nggak enak, amati dulu. Diam sesaat untuk mengamati. Jangan langsung reaktif. Karena begitu reaktif, kita kejebak. Kita mengidentifikasikan diri kita dengan perasaan kita. Sang penyaksi ini adalah diri sejati kita, atau yang Hawkins sebut level kesadaran yang tak berubah. Dari kita lahir sampai sekarang, yang gak pernah berubah ya si penyaksi ini, sang fitrah ini. Pikiran kita itu palsu, khayalan konyol yang mengaburkan kebenaran. Pikiran itu diciptakan oleh ego kolektif untuk membuat kita jadi budak dan korban. Saat kita menyadari ini, kita gak akan lagi mengejar pikiran tanpa henti. Poin 4. Melawan ego. Perlawanan proses pelepasan. Nah, proses letting go ini nggak mulus guys. Karena apa? Kita lagi melucuti ego, dan ego itu gak akan tinggal diam. Dia akan melawan habis-habisan. Ego akan muncul dalam bentuk skeptisisme. Dia bakal bisikin, teknik letting go ini gak berfungsi. Gak ada efeknya kok. Atau, gue udah belajar bertahun-tahun, tapi masih gini-gini aja. Berarti gue gak berhasil. Hati-hati, itu adalah salah satu trik ego. Hawkins bilang, kalau ego mulai ngomong kayak gitu, justru itu adalah tanda kemajuan nyata. Artinya, ego tahu kita udah punya senjata untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Ingat ya, kita ini sudah diperbudak perasaan dan pikiran kita selama puluhan tahun. Jadi wajar kalau proses kembalinya gak instan. Kita harus lepas dari mentalitas instan ini. Kadang kita cuma naik 1 cm di level kesadaran. Kita gak kelihatan, tapi perubahan itu ada. Mulailah bersyukur untuk perubahan sekecil apapun. Contoh progres. Saat ada yang nyebelin, kok gue gak semarah kayak 2 tahun lalu ya? Atau, kok gue jadi lebih gak cerewet ya? Biarkan perlawanan ego itu muncul, tapi jangan dilawan. Cukup amati. Poin 5. Melepaskan keyakinan yang memiskinkan diri. Di bagian akhir, kita akan bahas 4 keyakinan yang seringkali jadi penghalang terbesar dan harus segera kita lepaskan. Ini adalah mindset yang membuat kita susah bahagia. Keyakinan 1. Kita hanya layak menerima sesuatu melalui kerja keras, perjuangan, pengorbanan, dan upaya gigih. Kalau kita yakini hidup harus keras, ya hidup kita akan keras terus. Padahal, ada yang namanya bekerja cerdas dan kerja ikhlas. Bekerja dengan santai, dengan flow. Kita gak harus menderita untuk mendapatkan sesuatu. Keyakinan 2. Penderitaan bermanfaat dan baik bagi kita. Memang benar penderitaan itu bisa memanggil kita pulang ke diri sejati. Tapi kita gak harus terus-terusan menderita untuk mendapatkan insight atau sesuatu yang baik. Keyakinan 3. Kita tidak bisa memperoleh apapun dengan gratis. Padahal, oksigen, matahari, cinta sejati, itu gratis. Kenapa kita harus selalu mikir ada harga yang harus dibayar? Keyakinan 4. Hal yang sangat sederhana tidak banyak berguna. Kita cenderung cari yang ribet, yang rumit, karena kita pikir yang ribet itu lebih baik. Padahal, seringkali jawaban dan kebahagiaan itu ada di hal-hal yang paling sederhana. Lepaskan hambatan-hambatan psikologis ini, dan kalian akan merasakan kegembiraan karena kemudahannya. Hidup jadi lebih smooth, lebih mengalir. Closing, dari teori ke aksi nyata. So guys, intinya kita sudah dapat knowledge-nya. Kita sudah sadar, aku bukan perasaanku, aku bukan pikiranku, aku adalah sang penyaksi. Knowledge ini akan jadi apa? Itu tergantung kalian. Apakah cuma berhenti jadi teori yang kalian dengar, atau akan kalian aplikasikan dalam keseharian? Tunjukin aja kalau kalian sudah belajar dengan aksi, bukan dengan wejangan. Nggak usah ceramahin pasangan atau teman kalian. Tunjukin aja kalau kalian jadi lebih sweet, lebih santai, lebih nggak cerewet. Nanti lingkungan kalian akan ngerasa, dan mereka akan mulai nanya, kalau sekarang beda. Pada akhirnya, kita gak punya pilihan lain guys, selain menikmati proses ini. Setiap hari adalah latihan, setiap orang adalah guru spiritual terbaik kita, terutama orang terdekat. Semoga knowledge ini bermanfaat, semoga kalian jadi lebih rileks, lebih chill,
Gak lagi jadi budak emosi dan pikiran kalian sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video bagian ke-8 playlist seni melepaskan beban batin.